Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 34 dan 35. Surat At-Taubah ayat 34 35. Kita baca ayatnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhurum hadza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari tokoh-tokoh agama Yahudi, Nasrani, ada ahbar namanya, ada ruhban namanya. Mereka memakan harta manusia dengan jalan yang batil, dan mereka menghalangi dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikan mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Apa azabnya? Di samping mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, pada hari itu semua harta mereka akan dijadikan besi oleh Allah, lalu dibakar dalam neraka jahanam. Ketika sudah menyala, maka digosokkan ke seluruh badannya. Inilah yang kalian simpan-simpan dulu. Rasakanlah apa yang kalian simpan di dunia dulu. Nah, itu artinya. Ya, di sederhananya surat At-Taubah 34-35. Jadi Bapak Ibu, ayat ini menjanjikan ada namanya azab tambahan ya. Jadi di akhirat nanti kalau sorga, ada namanya sorga itu bonus. Ya, ada bonus. Ya, waladaina mazid, kata Allah, ada lagi tambahan, ada lagi namanya kejutan ya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jadi ada lagi kejutan-kejutan dari Allah. Jadi di sorga itu banyak nanti jenis itu. Ada sorga, ada bonus, namanya mazid, ada lagi kejutan, ya qurrat a'yun namanya. Nah, neraka juga begitu pula. Kalau azab standar ya masuk api itu, dibakar, yang panasnya tidak bisa dibayangkan. Neraka itu Ibu, ya kata Nabi, andai ada orang yang paling bahagia di dunia, dia 70 tahun hidup jadi raja. Sejak lahir jadi raja. Tidak pernah air mata mengalir di matanya satu tetes pun sepanjang hidup. Bahagia. Lalu di akhirat nanti dicelupkan sedikit saja dari azab neraka. Dicelupkan sedikit saja. Lalu tanyakan padanya, hal marra bika khairun qattun. Hei, fulan, pernah tidak kau merasa bahagia? Apa jawaban dia? Wallahi ma marra bi khairun qattun. Demi Allah, saya tidak pernah bahagia sedikit pun. Tuh, itu baru sedikit dari hembusan api itu. Dia melupakan kenikmatan 70 tahun namanya. Kira-kira begitu azab tuh Pak Ibu ya. Ini belum masuk ke dalam ini. Hembusannya saja. Apalagi kalau masuk ke dalamnya. Yang tidak bisa dibayangkan seperti apa dahsyatnya. Nah, di samping sudah masuk ke dalamnya, ada lagi namanya bonus tambahan azab. Apa tambahan azab itu? Nanti digosok dengan setrika besi.
Jadi besi dibakar dalam jahanam, digosokkan ke seluruh badannya. Itu panasnya beda lagi dengan panas jahanam. Dan itu janji Allah pasti. Allah menjanjikan begitu. Jadi azab itu ada yang berlipat-lipat. Nah, siapa yang dijanjikan Allah azab yang begitu? Satu, tokoh-tokoh agama. Nah, ini disebutkan ahbar ruhban. Ya, kalau tokoh agama Yahudi namanya ahbar, kalau tokoh agama Nasrani namanya ruhban. Kalau kita ustadz lah. Jadi ustadz, kiai, buya, ya, dai, ya, ulama yang kata Allah memakan harta orang lain dengan jalan batil. Nah, ya. Kan banyak Bapak Ibu ya, ustadz-ustadz yang ngajak jamaah sedekah, sedekah, sedekah gitu ya. Oh, lalu sedekah itu hilang, Pak. Nah, gitu tuh. Ya, sedekah itu bukan untuk kepentingan agama, untuk kepentingan dirinya. Ya, diajak umat investasi, investasi, investasi gitu ya. Tapi kemudian hilang, Pak, entah kemana uang investasi umat itu. Banyak dari lu tokoh-tokoh agama begitu, Pak. Sebab kalau ustadz ni yang ngajak sedekah, gampang orang percaya. Ya, apalagi dibacakan ayat-ayat dalil-dalil, orang gampang tu Pak sedekah tu Pak. Tapi ada ustadz-ustadz tu, tokoh-tokoh agama tu, mereka mengambil harta orang dengan jalan yang batil. Dengan cara menipu orang, dan menggunakan ayat-ayat Allah, dalil-dalil supaya orang yang bersegera berinfak, bersedekah, lalu kemudian sedekah itu diselewengkan. Nah, kalau ada ustadz yang begitu kata Allah, tempatnya udah pasti neraka itu. Ada lagi bonus azab. Apa bonus azab? Semua uang yang dia ambil itu dijadikan besi oleh Allah nanti. Dan dibakar dalam jahanam dan digosokkan ke seluruh badan. Ini kalau ada ustadz yang begitu ya. Nah, saya kan nak mengatakan ada ustadz ya, kalau ada ustadz yang begitu. Nah, jangan Bapak membayangkan seseorang ya. Ini Al-Quran tidak menuntut seseorang ini. Ini ya umum ya, dari dulu, dari masa sebelum Nabi Muhammad dilahirkan sudah ada tokoh-tokoh agama begitu ya, ar-ruhban ya, wal ahbar. Itu satu ya, karena dia menipu orang, karena dia menggunakan ya ayat-ayat Allah untuk mengambil harta orang dengan jalan yang batil. Yang kedua kata Allah, orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mengeluarkan infaknya. Nah, inilah yang menjadi dalil Bapak Ibu, ya, wajibnya zakat salah satunya. Karena ibadah itu kenapa disebut wajib? Karena ada ancaman azab. Bila ada ancaman azab, kalau tidak dilakukan, maka itu tandanya amal itu wajib. Kalau dikatakan kalau dia menyimpan emas, tidak dia keluarkan infaknya, zakatnya, ingat, neraka tempatnya dan digosok dengan semua harta yang dijadikan besi itu kelak di akhirat. Nah, ini dalilnya yang mengatakan zakat itu adalah wajib. Dan ini ayat salah satu yang mewajibkan zakat. Nah, dari sini kita tahu Bapak Ibu bahwa sebenarnya zakat itu karena orang kikir. Karena bahasa Allah yang menyimpan-nyimpan, yaknizun. Itu makanya nanti Allah katakan, haza makanastum, inilah yang kalian simpan-simpan dulu. Maka rasakanlah azab karena kalian menyimpan-nyimpan dulu. Jadi zakat itu sebenarnya Bapak Ibu karena orang kikir. Makanya orang kalau tidak kikir tidak akan kena zakat. Nyo mako nyo kanai ko dek basimpan. Dan biasanya orang yang suka menyimpan itu tanda kikir. Tahu itu Ibu ya? Ibu kalau ada suku menyuruh-nyuruhan sambal itu kikir itu. Kan ada ibu-ibu kalau masak sambal nyuruhan kan? Sampai lupa di mana menyuruhan bagai. Lah macam daun saya sambal kalau bagai. Zaman sesuk kan dulu cetu Pak Ibu ya. Dulu orang kan tinggal di rumah gadang. Di rumah gadang kau ada sampai 3 keluarga bagaimana? Kau anak lah suaminya, tinggal do kamar cik. Yang bersuami kau do, periuk beda-beda tu mah.
Biasanya kalau masak surang tuh kok suruhan mah. Yang menyuruh-nyuruhan tuh kiki tuh. Itu filosofi itu, Pak. Orang menyimpan-nyimpan tuh tanda kikir. Itu kenapa dia diwajibkan. Kalau tidak diwajibkan, tidak akan keluar simpanan itu. Jadi kalau ada Bapak Ibu berzakat, jangan bangga pula kikir itu. Oh iya Pak, kalau tidak kikir tidak akan berzakat Pak. Abu Bakar itu tidak pernah saya dengar dia berzakat. Kenapa? Karena semua dapat bagi, sehingga hartanya tidak pernah senisab. Ya. Kenapa zakat itu karena kikir? Atau zakat itu untuk orang kikir? Coba lihat definisi zakat. Apa definisi zakat? Mengeluarkan harta tertentu. Harta tertentu, jumlah tertentu. Jumlah tertentu. Waktu tertentu. Tentu waktunya. Kepada orang tertentu. Tertentu itu kikik itu. Sebab kata tertentu itu terbatas sifatnya itu. Hartanya dibatasi, jumlahnya dibatasi, waktunya dibatasi, penerimanya pun dibatasi. Kalau orang tidak kikir, tidak ada kata batas, tidak ada kata tertentu. Itu kalau orang tidak kikir. Kan mengeluarkan harta tertentu, kan ditentukan hartanya. Tidak semua harta. Waktu tertentu, kalau orang tidak kikir, semua waktu. Kalau orang tidak kikir, semua harta, tidak ada batasan harta. Jumlah tertentu, kan dikiki itu. Kalau orang tidak kiki, tidak ada jumlah tertentu. Asal dapatnya bagi. Dan kepada orang tertentu. Kalau orang tidak kiki, tidak ada pilih-pilih orang. Makanya dari definisi zakat itu, Ibu, sebenarnya zakat itu karena kikir sebetulnya. Itu makanya orang kalau berzakat itu hatinya sedang kotor. Itu makanya nanti baca surat At-Taubah 103 atau 102. Untuk apa zakat diambil? Khuz min amwalihim sadaqah. Ambil paksa harta mereka sebagai zakat. Jadi kalau ambil masukkan di kiki namanya itu. Makanya ada amil namanya. Amil itu petugas yang menjemput harta ke rumah orang. Jadi amil itu Pak, dah duduk di kantor kena jolo Pak. Yang namanya amil itu cari orang ke rumahnya surang-surang. Ngetong harta orang tu Pak, apa saja. Audit. Pak karena kau nyambil, nyobawa langsung. Maka diperlakukan begitu kan karena dia kikir itu. Maka adanya amil itu karena dia kikir. Kalau tidak kikir, perlu amil. Makanya perintah Allah, khuz, ambil. Kalau tidak diambil, ambil. Kalau diambil, untuk apa diambil zakat itu? Tutahiruhum wa tuzakihim. Supaya hartanya bersih, hatinya bersih. Baku hatinya bersih. Karena orang berzakat itu serang kiki sebenarnya itu Pak. Dengan zakat itu dibersihkan hati. Nah makanya Bapak Ibu kalau kita lihat ya zakat itu serba terbatas. Misal ada batas harta, tidak semua harta ya. Ada batas jumlah, ada nisab namanya. Misalnya gini, apa yang wajib zakat? Misalnya harta pertanian, hasil pertanian. Tidak semua hasil pertanian Pak Ibu. Hasil pertanian yang wajib zakat itu hanyalah al-qut, dibatasi pada makanan pokok yang mengenyangi. Kalau orang Arab korma, anggur. Kalau kita padi, beras. Jadi kalau ada Bapak Ibu bertanam kacang goreng berton-ton kaluannya, maka dalam konteks zakat tidak wajib. Kenapa? Karena tidak mengenyangi, bukan makanan pokok. Kalau ada Bapak Ibu bertanam bawang, panennya berton-ton, tidak wajib zakat. Kenapa? Karena bawang bukan makan pokok. Kecuali orang di situ makan bawang sekilo sehari. Itu pokok. Kan dibatasi itu. Ya. Tidak semua yang hasil pertanian dizakatkan. Hanya yang makanan pokok saja. Itu pun jumlahnya dibatasi. Dibatasi pada nisab. Nisabnya 5 wasak. 5 wasak itu 650 kg beras bersih. Jadi kalau sampai ada 650 kilo beras, kanailah ya
1/10 atau 10%. Itu pun dibatasi pula yang dikeluarkan 10%. Kan dibatasi itu. Kalau Bapak Ibu peternak, tidak semua ternak dikeluarkan zakatnya. Ya, dibatasi pada hewannya. 1, kambing. 2, sapi. 3, onta. Itu cuma. Kalau Bapak Ibu beternak ayam, walaupun sekota Padang ayamnya, tidak wajib zakat. Bapak Ibu beternak ikan, ya kan, tidak tanggung ribuan kolam ikannya, tidak wajib zakat. Kambing yuk, itu pun dibatasi, nisab namanya. Kalau kambing sampai jumlah 40. Kalau 40 ekor kambing Bapak Ibu, kalau siku. Kalau jawi, ya sampai 30 dulu. Kalau 30 jawi, kalau siku. Kalau untuk 5 ekor. Kalau 5 untuk Bapak Ibu, kalau kambing cik, dah untuk lah Pak. Jadi untuk 5 untuk kambing cik. 10 untuk kambing 2. 5 balik untuk kambing 3. 20 untuk ampek kambingnya. Ampek kambingnya. Kalau 20 untuk. Lah 25 untungnya baru siku untuk. Jadi kalau ada Bapak Ibu ternak untuk semua. Anda tahu ada pensiun untuk ternak untuk siku zakatnya itu. Siku kambing. 10, 2 kambing. 5 balik, 3 kambing. 20, ampek kambing. 25 baru siku untuk. Beku kelipatan tu. Untuk saya. Itu. Anda semua. Apa ya? Ada batas-batasnya namanya nisab. Ternak begitu. Nah. Kalau emas. Emas itu pun tidak semuanya yang dizakatkan, yang disimpan, bahasanya yaknizun, yang dipakai tidak. Karena ini. Jadi ibu kalau nak kawal zakat, pakai sadonya sampai kuning model ibu. Ya, dari telinga sampai kaki pakai. Pokoknya kamar-kamar ibu lah kuning sih, ibu bentuk ibu. Itu tak kena zakat itu, pakai itu mah. Tapi kalau ibu untuk pay beralik saya pay arisan saya pakainya, kan dari ibu kok pakai ame untuk menggaya saya. Ya pay arisan, pulang kampung. Bu pulang kampung kok perlu ame tanda wak sukses. Bu kalau nak ame kok panjang-panjang jadi orang kawan. Kalau pakainya untuk itunya, itu simpanan nama itu. Wajib zakat tu. Yang disimpan Bu ya. Ndaklah ibu kalau sekali-sekali ibu pakai tidak pakaian namun itu ibunya yang pakaian kok pakai taruh sama di rumah. Rumah ibu yang ibu tempati itu tidak kena zakat itu ibu. Karena itu pakaian namanya. Pajak beda. Kalau pajak itu tidak zakat. Itu negara yang mau menungguan kawak itu. Kalau zakatnya ada aturannya ibu. Hartanya tertentu, jumlahnya tertentu, dikeluarkan batas tertentu. Ya. Yang disimpan saja ibu. Kalau rumah ibu, yang ibu pakai itu tidak kena zakat itu ibu. Bu pakai. Tapi kalau misalnya ibu balik rumah cik lain, ya bu balik rumah cik lain. Tidak ada yang peruntukkan rumah. Kalau ibu balik itu investasi, itu kena zakat tu mah. Etong nilai rumah, etong nilai tanah 2,5% setiap tahun dari total nilai aset itu. Ya, ya bisa jadi apa lah punya rumah. So, Pak Bali rumah, cik ada orang menjual rumah atas sasak kan. Dan apa rumah tu untuk investasi nama tu Pak. Wajib zakat rumah kedua kok tiap tahun tu. Kecuali apa beli rumah untuk anak. Anak kamu nikah, tu balik rumah. Kau menikahnya di situ. Lah jadi peruntukannya tu dah wajib zakat tu dipakai tu Mak. Misalnya bisa jadi apa kau kerja di Bukit Tinggi, 3 hari di Bukit Tinggi, 3 hari di Padang. Waktu menyewa hotel saya tiap minggu di situ. Balik rumah cik di situ. Ketika di Bukit Tinggi tinggal situ. Ya kan, ketika ke Padang tinggal rumahku, anak isi di situ. Yang rumah yang di Bukit Tinggi kena zakat itu. Itu kebutuhan namanya. Ya, tapi kalau investasinya kena zakat tuh Bapak Ibu. Ya, itu, makanya rumah Bapak Ibu kalau beli rumah kebutuhan. Kalau investasi kena zakat tuh. Ya, makanya apa-apa kalau membeli rumah cik lain
Kalau tidak inginkan zakat, jurang rumah baru di situ. Jadi balik rumah, langsung orang rumah baru di situ, Pak. Aku keceng ke ibu. Bapak, itu rumah situ. Itu caranya. Tapi kalau tidak, kan zakat tu mah, itu simpanan nama tu mah. Ya, memang semua yang simpanan tu wajib zakat. Semua simpanan wajib zakat. Ya, kecuali si simpanan. Ya, itu tidak. Tidak dizakatkan. Itu dinikahi secara sah. Misalnya jadi apa lah do oto cik. Tu pak bali oto cik lai. Oto yang kedua tu kan zakat tu pak. Kan oto yang kedua ko simpan sifatnya ko investasi ko. Kecuali apa pekalajo oto tu ibu beko ada oto cik lai do. Itu kebutuhan. Tapi nencik ko tagak saya pergi beralik sini pakai pergi menggaya saja tu investasi tu pak. Kan zakat tu mah tiap tahun. Ya. Karena boleh jadi apa bali tanah. Beli tanah di pepas tu. Tu tanah tu pak anggurkan saja, tak pak garap ke tanah tu lah. Ya kan? Pada saya menganggur tanah tu kan zakat tanah tu tiap tahun tu mah. Itu simpanan sifatnya. Kalau enggak, jadikan usaha. Buat kadai di situ. Buat kontrakkan di situ. Ya, atau garap tanah tu menghasilkan dia. Kalau tanah tu menghasilkan sesuatu, maka yang wajib dizakatkan hasilnya nanti. Kalau sampai senisab. Tapi yang tanahnya tidak wajib karena diolah. Sama Bapak Ibu sawah di kampung, di ladang. Kalau sawah kau diolah, yang sawahnya tidak wajib zakat kan? Yang wajib zakat itu kan hasilnya. Yang wajib zakat itu hasilnya. Begitu pula kalau Bapak Ibu ada tanah, kalau tidak diolah tanah itu, dibiarkan tanah itu menganggur, itu wajib zakat tiap tahun tu mah. Hati-hati Bapak Ibu tu, 8 tahun tanah tu Pak miliki tu, membayar zakat tiap tahun tu mah, tak ada cerita ndak tu. Sama jamih sifatnya tu mah. Etong nilai tanah tu tiap tahun, kani 2,5%. Makanya Bapak Ibu nanti kalau menjalang mati, kok ada tanah yang menganggur, tolong pasan ke anak-anak, tanah aku je dibagi dulu ndak ya. Ang jual tanah aku atau nilai tanah aku, ang kalun zakatnya sekian tahun 2,5%. Kalau ndak jadi hutang apa tu Bapak ratu apa tu mah ketika mati itu. Yang wajib zakat apa? Tu tangan apa dulu? Mengapa dapat bayar zakatnya tiap tahun? Ini sebenarnya Bapak Ibu, makuk zakat yang disimpan ke wajib zakat supaya harta ko ndak mati di tangan awak. Allah ndak menginginkan milik Allah tu ndak berguna. Itu makanya kalau amih digulirkan sehingga orang mendapat manfaat dari harta tu. Nyo ndak boleh milik Allah ko mati di tangan awak Bapak Ibu. Itu prinsip tu makuk yang menyimpan-nyimpan karena zakat. Ya. Makanya Bapak Ibu apapun yang dijadikan simpanan itu wajib zakat. Ya, zakatnya 2,5%. Kalau yang disimpan itu mencapai nilai 1 nisab, yang nisabnya senilai 85 gram emas. Ya, jadi kalau sampai ya senilai 85 gram, berarti itu kena zakat ya 2,5%. Nanti Bapak Ibu hitung sendirilah ya di rumah mana yang simpanan, mana yang pakaian. Hitung. Yang simpan itu maksudnya itu yang tidak Bapak Ibu kebutuhan sifatnya. Lah memang itulah simpanan investasi. Bapak Ibu hitung sendiri. Ya, mana yang simpanan, mana yang pakaian. Yang simpanan itu wajib dikeluarkan zakat. Kalau nanti digosok tuh. Ya. Kalau enggak Bapak Ibu nanti akan digosok. Itu janji Allah begitu. Neraka tempatnya lalu digosok dalam ya di dalam neraka itu dengan besi yang dibakar ya dan menyala dan digosokkan ke seluruh tubuhnya. Ya. Ini kalau dijadikan simpanan. Itu kalau emas. Ya, kalau emas. Kalau harta perniagaan, kalau ada Bapak Ibu menggali, maka dihitung. Hitung modal, hitung keuntungan, dan di akhir tahun ya, setelah akhir tahun, sampai tidak senisab nilainya. Dikeluarkan hutang-hutang, diselisihkan dengan hutang-hutang. Kalau ada Bapak Ibu, orang berhutang kawak,
Barang awak kau nyambi lu nyagi bitinya le. Aja detong yang itu. Ya, waduh hutang soal kadai keluarkan barang hutang kadai itu. Yang wajib zakat tu ibu milik sempurna. Kalau tidak sempurna milik awak tidak wajib zakat ya. Misalnya gini, ibu punya ame kau 100 gram, kan kena zakat tu. Biasanya bapak ibu menghitung zakat Ramadan. Ya, Ramadan. Di bulan Sa'ban, ya, dipinjam dek dusana 50 ame. Ya kan? 50 gram. Kan tidak jadi 100 itu. Tidak jadi zakat itu. Karena punya bapak ibu tidak cukup tinggal 50 gram. Walaupun yang diutang orang tu secara hukum masih punya awak, tapi secara material tidak punya awak itu. Dia bisa jadi nyobai kalau hilang saja paisanya lepas dulu. Yang dihitung tu yang punya kita yang milik sempurna. Nah itu bapak ibu ya, yang ya zakat harta perniagaan. Ya. Nah bapak ibu, yang jadi persoalan banyak kita sekarang adalah zakat profesi. Nah, ini jadi persoalan banyak kita sekarang nih, Ibu. Dan perdebatannya tidak sudah-sudah. Yang pegawai negeri, ya kan, itu biasanya dipotong gajinya 2,5% setiap bulan. Ya enggak? Nah, biasanya otomatis di kantor-kantor dipotong. Ya, 2,5%. Nah, zakat profesi ini, Pak Ibu, ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak, itu bukan karena kikirnya. Kenapa mengatakan tidak? Karena ketidakjelasan dalam soal qiyas. Begini, zakat profesi itu kan 2,5% setiap bulan. Ya? 2,5% setiap bulan itu kemana kiasnya? Dia dianalogikan kemana? Kalau dianalogikan ke hasil pertanian yang zakatnya setiap kali panen, kan kalau hasil pertanian setiap panen kan? Kalau hasil pertanian, maka zakatnya bukan 2,5% tapi 10%. Mau tidak pegawai negeri dipotong 10%? Ya. Ini 2,5%. Kalau kiasnya ke emas, berarti kalau ke emas 85 gram ya, dan itu haul, tahun, bukan panen, tahun. Maka dihitung di rekeningnya di audit, ada tak tersimpan sebanyak 85 gram emas di akhir tahun di rekening yang bersangkutan. Kalau tidak wajib, berarti miskin yang namanya. Kan gaji kita kan habis untuk kebutuhan, Pak. Sekolahan nak, balanjo lah, tak pernah tersimpan, bahkan tekor bakal panjang saja. Menjelang akhir bulannya lebih bagai. Makanya Bapak Ibu zalim rasanya kalau ada orang kebutuhan cukup, kebutuhan pokok yang saja tidak tercukupi oleh gaji, dipotong pula 2,5%. Kan zalim nama itu. Harusnya Bapak Ibu diaudit dulu. Misalnya pegawai negeri berapa gajinya, ada tidak hutangnya, tidak main potong saya 2,5% Pak. Ya, kan? Karena yang zakat itu sifatnya yaknizun, yang disimpan. Kalau memang mau berzakat tiap bulan potongannya, berapa penghasilan bersihnya di bulan itu. Kalau memang sampai segitu dan 10% dipotong, bukan 2,5%. Tapi kan 10% sulit rasanya Pak, memotong gaji orang 10% setiap bulan. Jadi Bapak Ibu, inilah yang menjadi dasar para ulama menolak adanya zakat profesi karena tidak jelas. Karena begini Bapak Ibu, dulu di masa Nabi, ya memang tidak ada zakat profesi. Oke lah, orang tidak ada bergaji di masa Nabi. Tapi Abu Bakar dalam hadis Bukhari, itu digaji dengan Baitul Mal, dari Baitul Mal. Jadi Abu Bakar itu digaji negara setiap bulan. Karena dia nak mencari dunia lagi, karena dia sibuk mengurus umat, mengurus rakyat. Dia sudah diangkat jadi khalifah. Maka Abu Bakar digaji. Tidak ada Abu Bakar mengeluarkan zakat profesinya. Umar digaji.
Utsman digaji, Ali digaji, tidak ada yang membayar zakat. Bahkan di masa Umar, tentara-tentara itu digaji menurut perang yang mereka ikuti. Yang ikut perang Badar paling besar gajinya itu. Kemudian perang Uhud. Ya, sampai penaklukan kota Makkah. Tidak ada perintah untuk mengeluarkan zakat itu. Padahal Umar itu seorang ahli fikih. Nah, karena itu Bapak Ibu, sebagian orang tidak menganggap zakat profesi itu ada. Walaupun sebagian mengatakan wajib. Tetapi Bapak Ibu, sebenarnya kalau orang itu tidak kikir, maka dia akan mengeluarkan lebih dari zakat yang mesti dibayarkan. Makanya Bapak Ibu kalau baca nanti soal Al-Baqarah 267. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibatin ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah semua yang baik-baik dari hasil usahamu. Apapun usahamu, asalkan usahamu baik, keluarkan infaknya. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan apapun yang kami tumbuhkan untukmu dari bumi. Jadi Bapak Ibu, ayat ini tidak ada satupun penghasilan yang baik kecuali kita harus mengeluarkan infaknya. Apakah profesinya pengacara, hakim, jaksa, pegawai, apakah pengusaha, semua hasil usaha yang baik wajib infakkan. Dan infak ini Bapak Ibu tidak ada limitnya. Kalau dibatasi 2,5% itu masih kiki namanya. Infak tidak ada limitnya. Semua hasil usaha keluarkan kata Allah. Kalau tidak dikeluarkan itu ya jadi masalah itu. Akan digosok ya dengan setrika apa, dengan setrika api ya, besi. Dan apapun yang kami keluarkan dari bumi, nah, apa yang dikeluarkan dari bumi ini termasuk Bapak Ibu ya, batanam bawang, batanam karambi, batanam semua tanaman-tanaman yang keluarkan infaknya, keluarkan. Walaupun yang diwajibkan makanan pokok, tapi kata Allah semua yang dikeluarkan dari bumi termasuk hasil tambang. Makanya Bapak Ibu kalau menambang, keluarkan itu infaknya. Ya, makanya ada namanya harta rikas. Rikas itu harta terpendam. Misalnya Bapak Ibu ya menggali lubang di Parak. Kironya tak cuki ame saya kadang lutui. Oh. Itu Bapak Ibu kalau tak cuki ame saya kadang lutui, jangan Ibu imbon ke orang antuk-antuk saya. Kalau imbon ke orang tu nyambil negara langsung ke Ibu. Negara nyambil langsung pergi model-model kini ke Ibu. Salah no apiti negara kini paralu dia tu Pak. Ame saya kadang lutui. Wacaronya Bapak Ibu antuk-antuk saya. Halal tu. Yang terpendam di bawah bumi itu halal. Tapi keluarkan zakatnya dulu. Ya. 20% tu zakatnya tu. Ya. Tapi kok talatak di atas tanah tu tidak rikas tu lokapah namanya tu barang orang namanya tu. Iya. Iya yang di bawah tanah Pak Ibu. Ya bisa jadi Pak, zaman sisuk orang kan menimbun harato di bawah tanah Pak. Lupanya bagai itulah mati di kanarnya oleh. Dulu Pak, makanya ini ada cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir ya. Kan Nabi Musa, Nabi Khidir pergi jalan, minta air minum di sebuah rumah, tidak dikasih orang minum di sana. Tapi rumahnya hampir roboh. Oleh Nabi Khidir diperbaiki rumah itu. Nabi Musa protes, kenapa rumah diperbaiki? Kita minta minum tidak dikasih. Kata Nabi Khidir, itu rumah anak yatim. Dulu bapaknya orang saleh, ketika bapaknya hidup menimbun harta di rumah itu, di bawah tanah itu. Ada emas di bawah rumah. Dulu kan ada rumah orang kan dangau. Ada dangau namanya nak. Dulu kan rumah orang kan kayu. Nah di bawah tu kan dangau udah biasa, di bawah tu kan ternak ayam ni orang tu. Ada ayam, itik, dati awak lalok dah itu dulu Pak zaman siswa. Ah dulu orang kan perlu bayam Pak. Ya ayam kau di kandang bu, orang rumah kau dah terlambat subuh kan alarmnya ayam. Karena ayam kau selalu berkukuk menjelang subuh. Karena kata Nabi begitu, apabila kau mendengar anjing melonglong, maka berlindunglah dari setan karena anjing sedang melihat setan bergerombolan lewat.
Tapi kalau kau mendengar ayam berkokok, maka berdoalah kepada Allah karena ayam melihat para malaikat turun bergerombolan. Makanya kalau ayam berkukuk, itu malaikat sedang turun tu, nampak dia tu, lagi tahu kawak tu. Itu makanya ayam ke berkukuk menjelang pagi, karena waktu pagi menjelang subuh itu turun para malaikat. Inna Quran al-Fajri kana mashuda itu ya. Para malaikat turun ya, dan itu ayam lihat. Itu maka orang dulu ayam jantan di rumah Pak di dangau itu. Jadi kalau turun malaikat kukuk langsung tu ayam, ayam apa kacau malaikat tiba cak ayam. Jago lah ya, jago orang. Itu makanya ibu kalau aliado tampeknya jago-jago para lor lah ayam jantan kat siku rumah. Tu bagi tahu saya malaikat tiba kawak. Tapi kalau seminggu dah kukuk-kukuk dah biasa lah, nampak je tu. Ya kan? Betulnya mah. Ya, kan ada ayam dah seminggu dah kukuk-kukuk dah Pak. Pasti dah nampak malaikat turunnya dah biasa lah. Nah, dulu orang ke rumahnya pakai dangau tu. Dulu orang menyimpan harato di bawah tu. Dulu tak ada safety box lah. Ya kan? Zaman seisu baru tahu orang safety box Pak. Makanya ibu-ibu zaman seisu menyimpan ame di gigi. Enak. Jadi ame di gigi kau ibu bukan hiasan gigi itu, menyimpan di gigi. Dulu tak ada orang menyimpan disimpan, tak tahu dengan safety box dulu dah. Maka ibu-ibu kau di gigi kau, nenek-nenek kau pelupu bagai di gigi kan rancak nyimpannya. Lalu di gigi diciluk orang gigi orang tahu dah betul. Maka lu orang gigi menyimpan ame itu banyak apa? Atau simpan tu jadi ame bukan di gigi tu simpanan tu mah. Itu tak pakaian tu. Tergantung tanyalah ke ibu tu. Ibu meletak ame di gigi simpanan ibu atau kehiasannya. Biasa tu tak hiasan itu. Tu simpanan nama. Ada orang kan menyimpan ame di bawah tanah. Alah mati lupanya apa ibu. Apa ibu? Lah tak tahu di mana asa-asa barang kolek tak kalinya tu. Ada apa segala lutui ame. Ibu antuk-antuk saya. Kan kecuali ibu tahu pemilik ladang tu sebelum ibu. Tanya kenyo. Misalnya ibu beli ladang ke orang tua. Ketika di tangan ibu dapatlah ame di bawah tanah tu sekadang itu lutui tadi. Kami ibu ada tak menyimpan barang di bawah tanah aja sabuin kenyo ame segala lutui. Iyo caknya mereka. Ada tak ibu menyimpan barang di bawah tu dulu ya? Enggak saja, berarti enggak nyol tu. Tanya kenyo, ibu dulu tanah kau kasih ibu balik ya? Oh kasih anu caknya. Tanah milik anu dulu ibu. Aku ndak ada cia tu punya ibu tu mah. Antuk-antuk saya boleh. Tu bagi zakatnya. Tu namanya rikas. Zakat. Tapi kok dia ada tanah sebut orang ame di ibu ya. Dapat galang di ibu kan 20 ame. Tapi dah ada tanah letaknya ibu. Tu barang orang jatuh tu. Elok katah nama tu dak rikas tu. Kalau itu dak zakat deh ibu. Ibu umumkan selama setahun dulu. Umumkan di tampik-tampik keramaian. Di pasar, di TV. Umumkan setahun dulu. Umumkan setahun dulu. Kalau tak ada nak menjapui lah. Tu boleh ibu ambil, boleh ibu pakai. Jadi sabui ambil mereka. Ada yang kehilangan barang berharga. Ya. Siapa yang kehilangan ambil 20 ambil? Banyak orang mengaku kok Pak. Kalau itu tu ibu setahun diumumkan. Setelah setahun tak ada yang ambil, ibu boleh ambil. Dengan tekad, kalau ada suatu hari orang datang meminta, kasihkan. Tapi kalau tak ada sampai mati, berarti itu milik ibu halal. Setelah setahun, tak ada zakat. Tak ada zakatnya. Kecuali zakat, nanti kalau barang itu sampai senisab, lah setahun di tangan ibu, ibu bagi zakat. Kerana milik ibu itu nama itu. Gitu. Nah itu ya yang disebut yaknizun. Ya, makanya apapun yang ibu dapatkan dari bumi, yang dikeluarkan dari bumi, apakah tanaman sifatnya, apakah hasil perut bumi sifatnya, itu mesti diinfakkan, mesti disedekahkan, mesti dizakatkan. Nah begitu. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sampai di sini? Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Nah, ada Pak. Kau apa-apa banyak nyimpan apa wantu kau lah, ya kan? Tapi apa tadi yang tadi tu Pak, apa kan ya?
balik rumah langsung jual rumah baru. Nah, itu jalan supaya nak kena zakat itu. Tapi jangan itu ya kalau diperhatikan beko ambo dan nyanyi di ibu beko. Nah, ada pertanyaan ibu ya? Ada ibu? Aman? Aman ya? Oke. Deposito itu kan simpanan ya, tapi deposito itu satu sebelum ada zakatnya. Deposito itu kan ibu ambil bunga enggak? Itulah haram tuh. Jadi ibu kalau mengambil bunga haram. Jadi kalau ibu berzakat pun zakat ibu jadi masalah. Karena bagaimana ibu yang bermaksiat dicampur adukkan dengan ketaatan. Ini ibu simpan tidak ada bunga. Memang ibu menyimpan di bank tidak apa-apa. Ibu sampaikan bank, ambo menyimpan piti ambo risiko. Jangan diagi ambo tambahan apa-apa. Pakailah piti ambo, pakailah. Besok ambo ambil sesuai keinginan ambo. Setahun kemudian, ibu wajib kena zakat. Kena zakat ibu tu. Kalau ibu sampai nilainya 85 gram. Kalau nilai 1 gram ame berapa? 1 gram ada 1 juta. Berarti 85 juta. Sampai tak deposito ibu 85 juta, karena itu. Tapi bunganya tak boleh. Kecuali akad ibu dengan bank tu akad bagi hasil. Mudharabah. Kalau akadnya bagi hasil, dia jadi halal. Tapi catatannya kalau bagi hasil ibu siap-siap kehilangan modal ibu kalau usaha orang merugi. Itu mudharabah begitu. Siana membawa piti ibu. Usahanya, bara keuntungannya ibu jale-jale keuntungan bara per bulan di ibu. Memang bagi hasil. Tapi kalau gagal usahanya nanti uang ibu hilang. Mau enggak ibu begitu? Di situlah mudharabah tak syariahnya. Jadi mudharabah itu hanya nama, bukan mudharabah yang sesuai syariah. Bank-bank itu saya katakan belum mudharabah syariah. Kalau mudharabah syariah, kita pinjam untuk usaha. Baik, Pak, ambo ka manggale. Apa gale apa? Ambo ka manggale buah-buahan. Yalah. Bara Pak butuh modal, ambo butuh modal 100 juta. Baik. Ini bank kasih uang pinjam 100 juta. Berapa keuntungan apa per bulan? Keuntungan ada 5 juta per bulan. Baik. 2,5 juta untuk apa? 2,5 juta untuk ambo, untuk bank. Dan cicilan per bulan sekian. Sampai hutang lunas, apa tetap ke store 2,5 juta sebagai keuntungan. Itu boleh. Tapi kalau rugi usahanya, di tengah jalan ambruk usahanya, maka bank kehilangan modal yang 100 juta tadi. Mau tidak bank kehilangan uang? Maka tidak ada syariahnya. Di situ masalahnya. Ya, karena dia mau untung saja. Aku, ini dapat untung dari orang. Gagal usaha orang, tak tentu di bank itu. Yang sita punya orang itu mah. Gitu. Itu yang kezaliman namanya. Yang kezaliman. Jadi ibu kalau menyimpan di uang, ada menyimpan uang dalam bentuk deposito, jangan ibu ambil tambahan. Kecuali akadnya mudharabah dan ibu jelas status mudharabah itu ada ketentuannya. Nah, kalau ibu begitu tidak mengambil tambahan apa-apa, ya setiap tahun kena. Dan ingat, uang ibu itu nanti akan berkurang terus. Bisa jadi akan habis. Karena kalau uang ibu simpan, kan zakat tiap tahun. Dan ini berkurang tarui. Akhirnya uang ibu habis untuk zakat seleh. Sayolah kamu. Cuma kok tidak boleh disimpan. Digulingkan. Kok kalau disimpan, apa beko bagi zakat tiap tahun? Itu. Jadi deposito itu wajib zakat. Yang paling aman sebenarnya Bapak Ibu, kalau ya Bapak Ibu menyimpan juga, jangan uang, emas simpan. Karena emas nilainya akan terus naik, walaupun kena zakat, ya. Tapi Ibu bersiko kalau uang deposit, apalagi akadnya memang simpan kardun hasanan sifatnya ya. Simpanan yang murni simpanan, tidak ada tambahan. Itu. Tapi itu tetap wajib kena zakat Ibu. Selama masih sampai satu nisab yang disimpan-simpan. Ya, ini yang disimpan Ibu ya. Yang tidak disimpan tidak. Itu. Awak masalah awak deposito tu Ibu selalu mengharapkan bunga. Kalau nak bunga, mengawak simpan piti banyak-banyak di bank tu ya. Maka Bapak Ibu tarik saja deposito tu leh. Ganti jamih. Tapi risikonya gitu.
Ya, kalau amir tentu ibu pakai sadonya. Kalau ibu akan mau zakat. Tapi kalau ibu simpan, dan kena zakat beko tu. Ibu pakai amir banyak-banyak beko nya karik di ibu durang beko. Kan bayo lah beko tu. Ibu kalau nyimpan amir di rumah tak mau laluk atau beko tu banyak-banyak. Ya tak? Ibu kalau banyak amir di rumah ibu simpan, tinggal ibu surang serumah agak seminggu. Beko tak mau laluk atau ibu dah damam ibu beko tu. Tu mako harato ke ibu punya makin banyak makin seso artinya. Tu mako dipasok kaluan itu nya banyak-banyak anak simpan je tu. Wah harato ke ibu kalau ya kalau makin banyak awak makin susah. Tak makin senang loh ke. Makin susah. Kok harato kok awak menjagonya. Itu. Tu mako dan banyak-banyak. Makanya orang kiki kok itu susah hidupnya pe ibu. Kan zakat kau kan dikiki tadi kau. Kan dia menyimpan-nyimpan tu. Orang yang menyimpan-nyimpan tu susah hidup sebenarnya apa ibu. Makanya orang kiki kau merasai dunia akhirat merasai. Di dunia aku orang kiki apa ibu. Payah hidupnya. Ada orang apa ibu. Ya kan? Apa cari di media sosial tu. Nyo makan pak. Saking kikinya. Nyo cari saya menu makanan di HP pak. Nyo ambil nasi putih sepiring pak. Ayam bakar. Nyo cari ayam bakar lo pak. Tu nyo makan lah. Ya kan? Itu orang kiki tu pak. Masya Allah ya. Pernah kejadian Bapak Ibu yang itu di kampung Ambo tu. Jadi saking kikinya pak. Jadi ikan kariang tu pak. Itu 2 kali masak. Jadi masak pertama kuah dulu nyubit sakuali. Tu nyo kabe ikan ko yo bandang ikunya tu nyo randam. Lah menggalaga nyangkit ikan ko balik. Jadi hari pertama nyo makan gulai raso ikan. Bukan gulai ikan. Gulai raso ikan. Hari kedua baru ikan kau masuk. Itu orang kiki tu. Orang kiki kau susah merasai. Pernah apa ibu nonton filem SpongeBob? Itu Tuan Crab namanya. Tuan Crab kau sewana merasai pak. Ini kayu pak punya restoran Krabby Patty namanya. Tapi yo pada susah itu ya pak. Dek kiki simpili, ya kan? Ada berdua yang merasai itu pak. Squidward je. Squidward kau makok merasai itu dengki je kerja pak. Ya kan iri saya macam orang. Makok merasai je duitnya. Yang paling bahagia tu Patrick sama SpongeBob. Dia tak ada masalah tu. Tak dibayar gaji, tak lah. Dipotong gaji, potong lah. Ya, itu happy duitnya Pak Ibu. Tu makanya Pak Ibu, jangan ya kiki. Orang kiki kau merasai kau. Kau merasai duitnya Pak. Tu makanya Hindun pernah mengadu ke Nabi itu. Hindun ini istri Abu Sufyan. Apa kata Hindun? Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan suaminya rajulun sahih, simpili kariang magi belanjo pada ceke. Nyo piti banyaknya pengusaha, pi simpili magi belanjo. Apa kata Nabi kepada Hindun? Khuzi ma yakfik. Kalau memang suamimu kikir, tidak memenuhi kebutuhanmu, engkau ambillah sesuai kebutuhanmu. Jangan minta izin ke dia. Itu alasannya ibu-ibu boleh mencilok tu. Ibu boleh mencilok kalau suami kau sempilik. Ini piti banyak. Ya kan, sambal badak ke badak. Lah sebulan makan badak. Lah bangkak-bangkak bibir dia makan badak sariawan kan. Ibu cilok salah. Ya kan, balik daging, balik ayam. Jangan ngecek-ngecek. Kau mengecek lah kerapik. Lo je serengih. Saya tak rui. Cilok salah lah. Cilok. Dah lah. Dan cilok ke ibu nama itu menyelamatkannya dari azab yang pedih. Bu suami yang sempilik itu nanti digosok. Ya. Suami-suami yang sempilik itu digosok besok. Disetrika. Untung ibu mencilok tu mah. Selamat digosoknya besok tu. Ya kan? Besok apa ni mencilok ibu yang mendapat suami isteri pencilok tu. Besok menjalang mati, nampak ibu mencilok piti apa tu. Mandu percalian kapak ni mati tu mah. Wah, isteri engkau mencilok-cilok luar je. Ibu ambil saketik-saketik saja kan. Itu apa tu mari-ari menjalang mati tu. Mangan tak sadonya ambil. Saya lah pak gambar saya lah pak. Gitu. Tapi ibu asaran ambo kok kaman cilok je ibu. Jangan kadang-kadang bana. Kau nampak kau nak 10 juta piti apa. Jangan 1 juta dia ambil. Nampak hilangnya. Ambil 1.000 tapi rutin. Itu cara mencilok itu. Rutin saya ambil itu. Kau kalau simpilik ya. Tapi kan begitu dia tu. Yang simpilik yang menyuruh-nyuruhan digosok.
digosok. Ibu selamatkanlah suami ibu tu supaya digosok. Jadi kok ketahuan ibu menciluk, pak menciluk ibu, kecil ibu kapak tu supaya digosok apa besok ya, tu menciluk ya tu. Jadi cara ya menyelamatkan suami dari gosok napi itu besok tu lah tu. Ambil saya lah. Jangan ngecek-ngecek saya. Ya kan ada apa-apa tipikal cerita tu. Alam lagi sakit tu yo seringnya panjang saya. Kadang-kadang ibu lah takut minta aja dah minta lah. Enda ibu hati hatinya. Enda itu ibu. Ayo ya. Kamu mulai beku ibu jangan ngecek-ngecek je lah. Asal nampak elo, asal nampak elo, asal nampak elo. Begitulah. Begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi ibu jangan diamalkan langsung mereka ya. Beku hilang-hilang. Saya pecapak sih kok kamu dan nyanyi lah besok. Iko saja ustaz pengajian aku lah bilang saya dompet aku lah kosong dari saja Pak itu. Nah, lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.